yang akan dia terima bukan hanya pada hukuman saja, tapi juga ada yang namanya sanksi sosial. Dalam pidana tidak ada sanksi sosial. Kemudian ada melalui pengadilan negeri, modal pasti masuk dalam tanah di pengadilan negeri. Berdasarkan data, kenapa harus ada pengadilan negeri dan pengadilan agama? Karena untuk pengadilan negeri di perdata itu dalam hukum pidana itu tidak ada yang berwenang mengadili adalah pengadilan agama. Jadi untuk perkara perdata di PN itu kasusnya sifatnya seperti dan untuk perkara perdata hukumnya kalau kalau bukan pada agama pasti orang Islam semua perkara kalau PR untuk perkara perdata dia profil perkara perdata karena misalnya barisan sama orang muslim boleh ke PR tapi perkara perdatanya beda. Tadi seperti orang transaksi PNH ya untuk kita anggap menjadi sebuah hukum pidana itu adalah KUHP atau hukum. Ada yang tahu apa masalah dari KUHP? Zaidan? Jadi Indonesia itu pasca kemerdekaan tahun berapa? 1946 ya. Kemudian selain kita berhukum hukum pidana, jadi dalam pidana itu ada dua, ada pidana umum sama pidana khusus ya. Kalau pidana umum ada 3 buku di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Ada yang tahu apa saja? Ya silakan. Buku pertama berisi tentang aturan umum, buku kedua tentang kegiatan, buku ketiga tentang pelanggaran. Ya, tepat sekali. Terima kasih. Kemudian ada 3 hal yang harus kita ingat dalam hukum pidana. Pertama, adanya sanksi. Kedua, pertanggungjawaban. 3, kemudian ada yang namanya hukum pidana KUHP di Indonesia atau hukum acara. Hukum acara mengatur tentang apa? Ada yang tahu? Boleh? Ya. Tentang cara proses di pengadilan. Pengadilan. Oke, terima kasih. Cepat ya. Jadi kalau dalam pidana pengadilannya berbeda dengan dari perdata kerja. Kemudian kalau pidana itu ada penyidikan, penuntutan, dan pengadilan yang dalam proses persidangan. Tak mempelajari hukum pidana tadi. Jadi dalam hukum pidana ada beberapa asas. Salah satunya adalah asas legalitas. Ini asas yang satu. Ada yang tahu? Tadi sebenarnya dulu dari itu berlainan sedepafer leke modali. Artinya apa? Tepat sekali. Ada di dalam pasal berapa? Pasal 1 Pasal 1 ayat 1 KUHP. Dan ada kaitan atau hubungan antara hukum pidana
Dari angka itulah kita tahu bagaimana cara kita mencegah dan menanggulangi tindakan tersebut untuk tetap supaya terulang atau setidaknya meminimalisir. Tentang victim, ya, claim victim, korban ya. Jadi segala hal terkait dengan korban kejahatan itu ada dalam victimology. Dan nama terkait dengan materi pidana ini sangat Jika kita pidana itu ada lagi dari itu menjadi umum khusus. Jadi pertanyaan, apa perbedaan antara tindak pidana umum khusus dan juga pokoknya? baik. Terima kasih. Pertanyaannya tadi sudah beberapa saya jelaskan berkaitan dengan kita sudah ikut dan dalam menanya kata itu kembali ke diri menarik ya. Apa bedanya pidana khusus dan pidana umum ya tadi dan apa kasusnya ya? Jadi kalau pidana umum sama pidana khusus itu jelas sangat berbeda. Kita sebagai anak hukum harus bisa membedakan itu. Kalau pidana umum, pidana yang sudah ada sejak dulu kala dan dari segi regulasi dia ada lagi kitab tertentu. Artinya kita menggunakan hukum pidana yang ada di luar itu. Jadi kalau yang khusus itu di luar dari kitab undang-undang pidana ada undang-undang sendiri yang mengatur secara khusus yang ada kasusnya setelah kitab undang-undang pidana itu lahir. Untuk kasusnya kalau yang pidana umum ya seperti kita ketahui pada umumnya ada pembunuhan, apa lagi penipuan, apa lagi penipuan itu hal biasa. Kalau yang khusus itu ada seperti korupsi, kejahatan pada anak, pada perempuan, di luar daripada KUHP. Artinya itu baru saja terjadi setelah KUHP itu lahir seperti itu. Kemudian terorisme dan termasuk juga terkait dengan teknologi digital. Kan itu baru-baru ya temporer ada khusus peraturan sendiri. Ya seperti itu ya. Yang laki-lakinya. Nah dari pihak perempuannya ada yang bertanyakan? Silakan. Baik, terima kasih. Sebagaimana yang kita ketahui, kita hidup di tengah masyarakat yang mana masyarakatnya itu berbeda-beda agamanya. Sehingga kita harus menggunakan kebebasan beragama dengan cara yang baik dan tidak merugikan orang lain. Oleh karena itu, bagaimana sih contoh hukum pidana dalam konteks moderasi beragama, yang mana hukum digunakan sebagai menjaga keseimbangan? Menyeimbangkan dan kadar regulasi ya. Jadi Indonesia memang negara penduduk, artinya kita bukan negara muslim, tapi kita memang mayoritas muslim ya. Kita tidak menepis keberadaan dari yang lain untuk kaum minoritas. Meskipun begitu, mereka tetap kita harus sebagai keluarga dan saudara. Jadi kaitannya dengan moderasi beragama dan pidana adalah bisa penistaan agama. Nah, itu salah satu bentuk yang harus kita jaga keamanan negara, salah satunya dengan adanya pidana ini dalam kasus penistaan agama misal seperti itu. Karena dengan adanya orang yang menistakan agama, artinya dia juga menistakan Tuhan. Yang kita tahu Tuhan itu yang menciptakan dunia seluruh alam. Itu penting sekali makanya pidana ini salah satu bentuk mengatur segala hal terkait dengan anti terorisme, anti kekerasan dan penistaan agama. Ada yang bisa memahami apa itu hukum pidana yang dapat menimbulkan silakan
kalian. Keluar lihat sampai lihat. Ya, Din, satu Din. Silakan maju ke depan. Foto dulu. Satunya mana satu? Satu di tengah. Anda? Satu dulu. Eh. Satu kemana?